menjelaskan terkait halal dengan jelas, lengkap ya Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan nanti kepada Pak Aldo. Silakan absensi terlebih dahulu Bapak dan Ibu ke materi terakhir kita ya. Materi terakhir kita hari ini karena nanti sudah tidak ada Zoom lagi Bapak dan Ibu. Kita setelah proses nanti sudah tidak ada Zoom lagi. Nah, ini materi kita yang terakhir ya Bapak dan Ibu. Silakan diklik dulu absensinya ya. Eh, di sini melakukan pendaftaran sertifikasi halal melalui si halal, Bapak dan Ibu. Nah, baik silakan diklik absensinya. Baik kepada Pak Aldo ini salah satu instruktur, nah, juga fasilitator Bapak dan Ibu, dan juga Direktur Konsultan HI Bapak dan Ibu. Kita punya namanya Pro Halal. Nah, di sini Pak Aldo juga sudah banyak bantu untuk sertifikasi ya rumah sakit, kemudian perusahaan industri makanan, minuman ya Bapak dan Ibu. Baik, saya serahkan kepada Pak Aldo. Terima kasih Ibu Ai. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu, saya siang hari ini bisa membersamai Ibu Bapak semua ya, para calon penyelia halal. Nah, sebelumnya saya izin mungkin barang 5 menit karena ini udah jam kritis bagi Bapak Ibu yang mau membuat kopi ini ya, nih silakan membuat kopi Bapak Ibu. Ini saya agak khawatir karena kalau saya persilakan untuk membuat kopi Bapak Ibu nanti malah ngantuk ya. Ini kalau Pak Samsul kopinya udah siap belum Pak Samsul? Nah, terus kemudian Bapak Ibu kebetulan ini kan pesertanya tidak banyak ya. Jadi saya boleh semuanya open cam nggak sih? Pengen foto bersama dulu di awal ini. Open cam dulu. Kita foto bersama. Kalau Gus Muhammad Al-Qudsi sama Amanda dan Samsul Arifin boleh open cam nggak? Izin Pak, Gus Muhal Kudsi itu saya Pak Abdul Muhid. Oh, J. Kebetulan satunya pakai HP antisipasi Oke. hujan Pak. Ya. Kalau Ah, atas nama Pak Samsul Arifin sama Amanda, apakah ada di Zoom? Hadir, Pak. Samsul Hadir. hadir. Oke. Tinggal oke. Kita foto bersama ya. Boleh di open cam, Bapak Ibu? Oke, boleh. Kita hitung ya. Sebentar, satu, dua. Oke, baik. Alhamdulillah sudah ada fotonya. Nah, Bapak Ibu, seperti yang tadi disampaikan Bu Ayi, izinkan saya nanti akan menyampaikan satu materi yang nanti ini juga menjadi bagian yang sangat penting. Baik, sebelum itu saya izin untuk mempersiapkan dulu ya Bapak Ibu ya, sebentar ya. Saya izin share screen ya Bapak Ibu ya. Sebelumnya saya memastikan dulu apakah suara saya jelas Bapak Ibu. jelas Pak. Jelas Jelas, Pak. Pak. Jelas, Pak. Jelas. Baik, sebentar saya akan share screen dulu.
Baik, Bapak Ibu, apakah layarnya sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, saya akan mulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, akhirnya mungkin ini hari yang ketiga ya. Ini adalah mungkin bagian dari sesi materi terakhir yang nanti akan melengkapi satu pengetahuan dan keterampilan Bapak Ibu di dalam menjalankan tugas sebagai seorang penyelia halal. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, sebelumnya kan Bapak Ibu sudah belajar tentang 6 unit kompetensi, betul ya Bapak Ibu ya? Kalau boleh tahu, ada yang bisa bantu saya nggak Bapak Ibu? 6 unit kompetensi itu apa saja? Yang unit kompetensi pertama apa Bapak Ibu? Menyusun dokumen. Oke, menyusun dokumen. Apa yang dimaksud dengan menyusun dokumen? Menyusun dokumen SJPH, Pak. Untuk kelengkapan. Oke. Nah, di bagian itu Bapak Ibu berarti kan harus mampu menyusun dan mungkin akan menyajikan data-data terkait dengan informasi perusahaan termasuk dengan proses bisnis. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, betul, Pak. Betul. Ya. Betul, Pak. Nah, di situ Bapak Ibu kan mengerjakan lembar kerja 1, betul nggak? Iya, benar. Apa yang dikerjakan di lembar kerja 1 Bapak Ibu? Memberikan data perusahaan. Data, Pak. Ini data pelaku usaha dengan berbagai macam bahan dan kelengkapannya. Nah, bentar. Oke. Nah, jadi di lembar kerja lembar kerja 1 itu Bapak Ibu kan diminta untuk melengkapi menyusun dokumen lampiran SJPH dengan format bebas ya. Sampai lampiran berapa Bapak Ibu? Oke. Nah, kemudian untuk unit kompetensi kedua, Menyiapkan dokumen daftar bahan. Menyiapkan daftar menyiapkan bahan. dokumen daftar bahan. Di situ Bapak Ibu harus memiliki satu pengetahuan dan keterampilan terkait dengan bahan-bahan yang bisa digunakan agar sesuai dengan standar halal. Nah, di situ Bapak Ibu diminta untuk memahami, mengetahui terkait dengan dokumen pendukung bahan yang bisa diterima, betul nggak Bapak Ibu? Nah, saya mau tanya dulu sebelum kita bicara terkait dengan si halal. Bahan yang diinput di dalam dokumen itu kan ada 3, masih ingat kan? Yang pertama adalah bahan baku, ya. Terus yang kedua apa Bapak Ibu? Bahan tambahan. Cleaning agent. Tambahan. Cleaning agent. Cleaning agent. Kan ada, ini kita bicara bukan jenis bahan ya, tetapi bahan yang harus diinput di dalam itu. Yang pertama bahan baku, yang kedua adalah bahan Cleaning agent. Yang ketiga Kemasan. Kemasan. Nah, jadi di situ kita harus bisa memastikan bahwa untuk dokumen bahan baku, dokumen bahan penolong pembersih dan juga kemasan, bahan penolong kemasan itu teridentifikasi semua. Oke. Nah, kemudian bahan baku berdasarkan sertifikatnya ada 3. Masih ingat Bapak Ibu? Bahan baku dengan sertifikat halal BPJPH itu yang pertama. Kemudian bahan baku yang tidak bersertifikat berarti kan positive list ya. Positive list. Kemudian yang ketiga bahan baku dengan sertifikat halal luar Negeri. negeri. Nah,
ini saya akan coba ulangi lagi. Harapannya Bapak Ibu bisa bisa apa namanya jadi tahu. Ya. Kemudian kalau dokumen pendukung bahannya sertifikat halal, mudah ya Bapak Ibu ya, mudah ya, gampang caranya. Kalaupun toh masuk positive list juga mudah. Nah pertanyaannya kemudian bagaimana dengan dokumen yang dokumen pendukungnya itu bukan dari bukan sertifikat halal? Boleh nggak Bapak Ibu? Boleh nggak? Ada COE, Pak. Data pendukung. Oke, namanya dokumen pendukung ya. Nah, apa saja yang diajarkan tadi? CUA, COA. Oke, terus, NSDS, terus, flow proses, terus, Surat pernyataan. surat pernyataan, dan bebas atau babi. Pripok bebas babi ataupun animal. Oke ya. Nah, berarti Bapak Ibu udah paham. Oke. Nah, itu terkait dengan unit kompetensi 2. Nah, terus yang unit kompetensi 3. Berarti kan Bapak Ibu akan Mengawasi bahan pengawasan, dan produk. memastikan bahwa aktivitas proses produk halal itu sesuai dengan standar. Nah, di situ kan ada yang harus dipastikan. Yang pertama terkait dengan lokasi, tempat, alat, betul nggak Bapak Ibu? Nah, yang harus untuk bisa memastikan semua itu standar, maka Bapak Ibu akan memastikan bahwa prosedur itu dijalankan. Nah, kemudian masuk ke unit kompetensi keempat, yaitu apa Bapak Ibu? Penanganan produk Penanganan yang tidak memenuhi kriteria halal. yang tidak boleh tertular. Nah, Bapak Ibu sudah diajarkan tadi ya bagaimana ketika ada produk-produk yang tidak sesuai dengan itu. Yang kelima, unit kompetensi kelima, Audit internal. audit internal. Oke, kemudian yang keenam, Tindakan evaluasi. oke. Nah, Bapak Ibu, tadi itu adalah sebetulnya unit kompetensi itu semua itu kalau nanti dituangkan di dalam dokumen, itu kan berarti nanti akan menjadi satu dokumen perencanaan, namanya adalah manual halal ataupun manual EJPH. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, tadi yang Bapak Ibu sudah pelajari itu kan menggunakan format bebas, ya. Nah, sekarang pada kesempatan sesi ini saya akan menyampaikan bagaimana kita melakukan pendaftaran sertifikat halal melalui si halal. Nah, tentu kalau tadi beberapa hal tadi di sebelumnya itu Bapak Ibu belum punya pemahaman, akan sedikit repot, nanti akan berdampak. Nah, pada kesempatan ini Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan dulu, yang pertama adalah Bapak Ibu harus meluangkan waktu untuk membaca dokumen terkait dengan regulasi. Setidaknya terkait dengan keputusan Kepala Badan nomor 20, KMA 748 dan 944. Ada yang mau bertanya nggak? Ada yang sudah pernah baca KMA 748 nggak Bapak Ibu? Belum ya? belum. Bagian, Pak. Kenapa penting? Saya nanti akan jelaskan. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, saya juga menjelaskan pada kesempatan hari ini di Halal Institute sendiri, Bapak Ibu, itu ada 3 divisi. Ada divisi pelatihan, kemudian ada divisi hubungan internasional, dan juga ada divisi konsultan yang bernama Pro Halal. Nah, Pro Halal ini Bapak Ibu adalah satu divisi yang memang tugas pokoknya adalah melakukan pendampingan kepada perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan pendampingan.
Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya akan barangkali nanti dalam durasi waktu 2 jam itu tidak cukup. Saya mempersilahkan Bapak Ibu ketika nanti ada yang bingung terkait dengan proses sertifikasi halal bisa menghubungi hotline di nomor ini ya Bapak Ibu ya, 0816 8844 11. Nah, baik. Waalaikumsalam. Saya akan memulai dengan mengajak Bapak Ibu untuk mengetik si halal itu mudah di chat, karena nanti saya anggap itu adalah keaktifan ya. Jadi kan Bapak Ibu tadi kan oleh MOT akan diberikan nilai keaktifan. Nah, saya nanti akan usul siapapun yang ngetik si halal itu, tolong itu diberi nilai tambahan keaktifan. Nah, Bapak Ibu, yang kedua dari sini yang mewakili perusahaan boleh ketik angka 1, dan kemudian di sini apakah ada yang dari pendamping Bapak Ibu? Jadi pendamping itu berarti bukan dari perusahaan, apakah ada? Atau kok semuanya dari perusahaan ini Bapak Ibu? Oke ya. Nah, setelah saya sudah memastikan bahwa itu, saya akan mulai. Nah, Bapak Ibu, saya akan mulai dengan kenapa sih Bapak Ibu harus tetap membaca regulasi, salah satunya adalah 748, 944 ataupun beberapa sebelumnya banyak teman-teman penyelia halal itu yang dia proses pengajuan sertifikat halal itu nggak berjalan efektif. Bahkan ada sebuah penyelia halal, dia mengajukan sertifikasi halal 2 tahun nggak selesai-selesai. Ada yang 6 bulan nggak selesai-selesai. Nah, kemudian setelah dicek, diperiksa, maka ternyata yang bersangkutan tidak tahu terkait dengan alur proses. Kemudian dia juga tidak membaca jenis kategorinya. Nanti akan saya jelaskan. Oleh karena itu, saya akan mulai dengan sebetulnya alur proses sertifikasi halal itu bagaimana. Nah, ada 6 tahapan alur sertifikat ini dari mulai awal sampai dengan terbit. Ada yang tahu tidak Bapak Ibu, berapa sih SLA atau waktu yang dibutuhkan proses sertifikasi halal dari pertama kali submit sampai dengan sertifikat halal itu terbit? Ada yang tahu? 21 hari. Paling aman. Benar nggak Bapak Ibu? Oke. Jadi betul waktu yang dibutuhkan di dalam targetnya pemerintah dari proses submit sampai dengan terbit itu adalah 21 hari kerja. Kira-kira Bapak Ibu sebagai penyelia halal senang apa tidak? Senang Pak, cepat. Pak Mirza senang apa tidak nih, Bapak? Kalau goal Senang Pak, Nah. karena prosesnya cepat Pak. Ya, Bu, lebih cepat lebih seneng. Pak Dian senang, Pak Nizam senang, happy semua. Nah, tapi ini ada konsekuensinya Pak. Saya jelaskan dulu ya. Ya. Nah, mudah-mudahan setelah ini membuat Bapak Ibu lebih senang lagi. Oke ya. Bapak Ibu, anggap ini saya akan coba menerapkan ini berdasarkan studi kasus yang sudah pernah dijalani. Jadi kalau Pak Hafiz Palevi produknya apa ya Pak? Untuk saya jasa logistik Pak Ian, mohon izin. Ya. Oke.
Jadi pada saat proses sertifikasi halal ini, kan berarti kan Pak Hafiz sudah mempersiapkan dokumen-dokumen ya, yang sudah diajari lah, nanti kan kita praktek. Nah kemudian Pak Hafiz akan mengsubmit ke si halal. Oh sudah lengkap nih Pak Aldo, kita submit. Oke, katakanlah begitu ya. Ini kan berarti H0 ya, submit nih, submit. Maka BPJPH itu punya waktu 2-3 hari Pak Hafiz untuk melakukan verva, meskipun dalam prakteknya bisa 5 hari, tapi anggap aja udahlah kita nyebutnya 5 hari dah ya, ataupun nah 5 hari ketika ternyata atas pengajuannya Pak Hafiz ini setelah dilakukan verifikasi dan validasi itu ternyata ada yang belum lengkap, maka akan dikembalikan Pak. Kembalikan dong, berarti kan dikembalikan ke Pak Hafiz kan. Nah ketika Pak Hafiz tuh lupa monitor si halal Pak, mungkin ada acara keluarga, ada tugas kantor keluar kota dan sebagainya, intinya lupa aja. Nah ketika ini nggak segera diperbaiki, maka pengajuannya itu bisa dibatalkan. Oke? Hanya dalam waktu berapa? 5 hari. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ketika ini sudah lolos, maka nanti BPJPH dan LPH akan segera menerbitkan namanya invoice. Dan waktunya juga 5 hari, Bapak Ibu. Kalau invoice itu tidak segera dibayarkan, maka bisa hangus. Saya nggak tahu nih, karena kemarin terakhir itu 5 hari. Mudah-mudahan sekarang sudah ada penambahan waktu. Ya. Nah, anggap saja udah selesai, pembayaran sudah selesai. LBH Bapak Ibu itu punya waktu 10 hari plus 5 untuk melakukan audit. Artinya dia harus segera menyelesaikan audit, kemudian menyelesaikan laporan-laporan itu, berarti 10 hari ditambah 5 hari dan sebagainya. Nah kemudian setelah selesai Bapak Ibu akan dilanjutkan dengan sidang fatwa, dan di sidang fatwa pun waktunya 2-3 hari Bapak Ibu. Menyenangkan apa? Menyenangkan. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Menyenangkan atau menyenangkan? Menyenangkan Pak, bismillah. Oke ya. Oke. Nah, kecepatan proses ini Bapak Ibu itu tergantung dari kesiapan Bapak Ibu sebagai penyelia. Oke, saya akan cerita beberapa kasus-kasus sebelum. Pada saat Pak Hafiz menginput, kan kemudian akan disubmit. Karena Pak Hafiz itu lupa rutin memeriksa, memonitor atas pengajuan si halal, maka pengajuannya kan bisa dibatalkan. Ya, Pak Hafiz ya. Kalau produknya Pak Hafiz gampang, satu, karena kan jasa pendistribusian. Di sini ada nggak yang dari makanan? Ada nggak? Ada Pak. Berapa produk Ibu? Saya mikro Pak. Oke. Katakanlah berapa produknya? Per hari saya untuk bahan baku itu. Bukan, varian produknya. Oh, varian produknya kita tergantung order Pak. Ada 12 produk. Oke. Ya kan kita nggak bisa bilang tergantung order. Kalau misalkan 50 produk ya 50 produk. Ada nggak di sini yang 100 produknya? Saya Pak, saya 500 lebih. Oke, 500 lebih. Apa itu produknya? Kosmetik Pak. Oke.
Ibu boleh tanya saya, Pak Aldo pernah ngerjakan varian produk berapa? Pak Ayo Aldo pernah dong. mengerjakan varian produk berapa? Oh, iya. Kalau bapak-bapak boleh tanya nggak? Pernah nggak nih timnya Pak Aldo ngerjain varian produk berapa? Gitu. Jadi pada saat itu kita ngerjakan 1490 produk, Bapak. Dengan sebaran 50 lokasi. Dengan jumlah produk kisaran rata-rata satu produk itu variannya di angka sekitar 30. Nah, Bapak Ibu bisa bayangin nggak mappingnya itu berapa banyak? Ibu Kalisa, satu produk berapa bahan Ibu? Karena kosmetik Pak, 20. Nah, let's say berarti kan satu produk 520 berarti Ibu harus melakukan mapping 500 kali 20. Ya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu masih bingung-bingung. Oke. Ketika Bapak Ibu udah nginput, tahu nggak berapa lama yang dibutuhkan untuk menginput produk tersebut, Bapak Ibu? Saya membutuhkan waktu 20 hari, Pak, nginputin satu-satu. Dan itu pun dilakukan siang dan malam, karena kalau siang kadang-kadang ada kendala, akhirnya diinput malam. Kebayang nggak sih Bapak Ibu, sudah diinput siang malam, Pak Hafiz nggak tidur, Pak Muhammad Mahsus nggak tidur, tiba-tiba lupa memonitor perbaikan dan itu dibatalkan dan diinput ulang. Kebayang nggak? Ngeri, Ya. Pak. Jangan sampai deh, Pak. Jadi, saya bercerita ini biar Bapak Ibu, oh ternyata begitu ya. Oke. Terus tadi Ibu Kalisa sudah nginput tuh 500, bahannya juga diinput, kan tuh banyak bayangnya kan banyak banget ya Pak inputnya. Lupa bayar invoice Pak. Karena Bu Kalisa cuti. Pak, saya cuti Pak. Batal. Ibu senang apa enggak tuh Bapak? Oke ya. Nah, sampai sini Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang kan kita hanya berpikir bahwa SLE 21 hari itu menyenangkan, tetapi kalau Bapak Ibu nggak memiliki keterampilan dan pengetahuan si halal agar menginput prosesnya itu cepat dan efisien, maka ini bisa jadi bumerang buat Bapak Ibu. Karena prosesnya nanti bisa berlarut-larut. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan berbagi strategi ya, bagaimana pengajuan proses sertifikasi halal melalui si halal ini bisa berjalan secara efektif dan efisien. Oke ya, siap ya Bapak Ibu ya untuk mengikuti materi berikutnya ya. Nah, sebelum masuk ke tahapan itu, maka saya akan coba menjelaskan terkait dengan apa itu sertifikat halal. Karena tidak sedikit dari teman-teman pelaku usaha ketika sertifikat halalnya itu sudah terbit, ternyata banyak yang salah. Nah, yang terjadi ketika terjadi kesalahan, maka harus dilakukan revisi. Kan ini memakan waktu. Dicontoh, Pak Hafiz sudah, Pak, alhamdulillah, sertifikat halalnya terbit. Kan senang Pak. Dia asal forward aja ke manajemen mungkin, ataupun ke teman kantornya. Forward kan, setelah diperiksa, Pak, alamat salah. Pak, kategorinya salah. Pak, nomor ininya nggak ada. Pusing nggak tuh Pak? Aduh, ini gimana nih? Nah, oleh karena itu di sesi ini saya akan menjelaskan lebih kepada memberikan banyak insight ke Bapak Ibu agar ini tidak terjadi di kemudian hari. Ya. Yang pertama adalah BPJPH menerbitkan sertifikat halal itu berdasarkan ketetapan kehalalan. Oleh siapa? Oleh
komisi fatwa ataupun komite fatwa. Nah, nanti pada saat sertifikat halal terbit, di sini harus ada nomor nih Bapak Ibu. Nomornya berapa? Pernah ada terbit tapi nggak ada nomornya. Ya, jangan sampai sertifikat halalnya sudah 1 tahun terbit, Pak Hafiz baru tahu, lupa ternyata nggak ada nomornya. Jadi bayangin waktu minta perbaikan ke BBJP kan dipertanyakan ini buktinya apa kan sebagainya. Oke ya. Nah kemudian alamat pasti, kategori produk pasti. Yang harus dipahami adalah sertifikat halal yang diterbitkan berlaku untuk satu jenis produk. Maksudnya apa? Oke, saya akan coba mengupas dari yang produknya barang sampai yang produknya jasa. Ada satu perusahaan Bapak Ibu, dia memproduksi sabun untuk pembersih piring dan sabun mandi. Pertanyaan saya, kalau untuk 2 jenis produk itu masuk di dalam 1 pengajuan atau 2 pengajuan, ada yang bisa bantu? Dua, Pak. Apa saja? Yang sabun piring itu kan masuk PKRT kalau nggak salah, Pak. Terus kalau sabun mandi masuk ke BPOM untuk izin edarnya. Sehingga dari klasifikasinya pun juga berbeda itu, Pak. Sebentar. Saya luruskan. Kan memang ada di dalam pengajuan di KMA 748 itu kategori BPOM itu, Pak. Yang Ya. dimaksud dengan BPOM apa? Maksud saya kan kalau untuk sabun mandi itu kan digunakan untuk ke manusia, tubuh manusia gitu, Pak. Nah, itu masuk Ya. kategorinya apa? Kosmetik, Pak, mungkin, Pak, ya. Nah, Kalau betul. sabun, iya. Jawabannya Pak Mirza betul nih. Ini Pak Mirza harus dapat keaktifan. Jadi pengajuannya 2, Pak. Yang satu masuk di dalam apa tadi? Kosmetik dan PKRT, Pak. PKRT, yang satu kosmetik. Nah, PKRT ini masuk jenis pengajuannya apa, Pak? Ada yang bisa bantu? Sediaan sabun cuci piring, Pak, mungkin ya. Barang gunaan. Barang guna. Nah, ada teman kita itu karena dia tidak membaca dengan teliti, sehingga pada saat pengajuan itu hanya 1, karena dia berpikir, oh ini sabun, gitu kan. Nah, yang terjadi, Bapak Ibu, ketika dia mengajukan ini sabun, maka yang pertama ditolak. Alhamdulillah sama BPJPH. Ditolak. Pengajuannya nggak bisa. Kalau kejadiannya begini, alhamdulillah Bapak Ibu. Jadi ketahuan kesalahannya kan di awal. Tapi kalau ternyata pada saat verifan lolos. Nah, ketahuannya nanti pada saat diaudit. Oh ini harus 2. Kira-kira ngulang lagi nggak Bapak Ibu? Ngulang lagi, Pak. Ngulang lagi. Makan waktu lagi nggak? Pasti, Pak. Pasti makan waktu. Karena kan berarti pengajuannya akan diulangi lagi, prosesnya dari awal lagi. Oleh karena itu, Bapak Ibu harus bisa membaca aturan di KMA 748. Oke, ada produk lagi Bapak Ibu. Yang pertama adalah produk makanan tambahan untuk orang yang fitness itu, olahragawan. Nah, yang kedua, suplemen kesehatan. Beda apa sama? Tergantung, Pak. Tergantung. Kalau yang fitness impor bisa jadi berbeda, Pak. Jadi yang satu ada di dalam KMA 944, makanan tambahan olahraga.
Tapi ketika ini yang satu kan suplemen kesehatan. Kalau suplemen kesehatan masuknya mana, Bapak Ibu? Masuknya Obat. 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 Nah, kalau Bapak Ibu tidak pernah membaca ini, maka semuanya seolah-olah dijadiin kategori makanan. Ya, nanti kita praktek. Jadi memang harus, kenapa saya minta Bapak Ibu harus membaca. Oke ya. Nah, mungkin itu sedikit apa namanya sedikit prolog ya Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu, sebelum kita nanti apa namanya memulai, setidaknya saya akan mereview dua hal. Yang pertama adalah saya akan memberikan tips bagaimana di dalam proses pengajuan sertifikat halal ini bisa berjalan efisien. Terus yang kedua, nanti kita akan coba mapping kebutuhannya apa saja sih yang terkait dengan apa namanya pengajuan si halal. Ya. Ini masih belum ada ngantuk kan ya Bapak Ibu ya? Ini penting nih, karena ini yang paling banyak apa namanya menjadi kesalahan-kesalahan di dalam proses pengajuan. Yang pertama adalah pastikan Bapak Ibu sudah memiliki nomor WA dan email aktif. Nomor WA dan email aktif. Jadi apa namanya email yang Ibu Bapak gunakan itu pastikan betul-betul bisa menerima dan mengirim pesan. Nah, sini biasanya ada pertanyaan, Pak, kalau saya di perusahaan baiknya menggunakan email pribadi ataupun email perusahaan. Betul gitu ya. Nah, ini juga harus bahwa WA dan email itu yang akan digunakan untuk si halal itu kan aset perusahaan Bapak Ibu. Jadi nanti tetap didiskusikan menggunakan email pribadi boleh, menggunakan email perusahaan boleh. Tetapi kalau nomor WA kan pastinya adalah itu biasanya cenderung untuk pengiriman kode OTP ya. Jadi nah, kemudian yang kedua, pastikan NIB-nya sudah berbasis resiko dan KBLI-nya bersesuaian. Sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Jadi yang dimaksud dengan KBLI bersesuaian tentu aktivitas bisnisnya kan sesuai. Kalau tadi kita memproduksi kosmetik, ya berarti KBLI-nya di bidang kosmetik. Kan banyak ya. Kalau makanan berarti makanan dan sebagainya. Nah, kemudian pastikan alamatnya juga sesuai. Kemudian yang berikutnya adalah Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu akan mengupload ke si halal, sebisa mungkin Bapak Ibu telah mempersiapkan checklist dokumen di sudah lengkapi baru diupload. Jangan upload, mipil, nyicil, upload lagi, nanti nggak selesai-selesai. Jadi ketika Pak Hafiz akan mengajukan ke si halal, checklist dokumennya itu Pak Hafiz sudah siapkan dulu. Sehingga ketika nanti Pak Hafiz sudah masuk ke si halal, tinggal nginput. Nggak bolak-balik. Ya. Nah, kemudian seluruh dokumen yang diupload itu kan bentuknya soft copy. Jadi semuanya di-scan. KTP, tanda tangan, dan sebagainya itu di-scan dahulu. Termasuk surat pernyataan bebas babi dan sebagainya ya. Nah, kemudian sebelum disubmit ke BPJPH, itu ada baiknya Bapak Ibu direview dahulu. Kalau bisa orang yang berbeda. Jadi jangan asal submit agar tidak bertolak gitu ya.
Dan yang berikutnya yang terakhir adalah setelah Bapak Ibu disubmit, lakukanlah monitoring secara berkala. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, silakan Bapak Ibu. Izin Pak, izin tanya Pak. Ye, silakan. Saya Abdul Muhid Pak. Itu untuk lebih mudah kita ngecek KBLI itu ya gimana strateginya Pak ya? Nun, terima kasih. Coba diulangi lagi Pak. Untuk strategi ngecek KBLI supaya nggak salah atau tepat gitu kan. Terkadang kan banyak sekali jadi kadang bingung itu Pak. Bingung KBLI-nya berapa sesuai dengan usahanya itu. Strateginya mungkin mohon petunjuknya Pak. Nun. Baik. Nah, jadi Bapak tentukan di KBLI itu apa secara jenisnya banyak. Kalau misalkan Bapak kan ada di jasa pendistribusian, itu ada beberapa KBLI yang memang bidangnya pendistribusian, Pak. Jasa transportasi, kan kalimatnya bukan pendistribusian aja ya. Nah, setidaknya tidak keluar dari bidang bisnis. Contoh, misalkan Bapak kan ada di jasa pendistribusian, maka aktivitas transportasi. Kalau Bapak misalkan bidangnya adalah jasa penyembelihan, misalkan kan ada rumah potong unggas ya Bapak Ibu ya, itu harusnya kurang lebih ada di bidang-bidang itu. Nah, tetapi jangan sampai misalkan Bapak Ibu adalah produsen bahan kimia, tapi aktivitasnya tidak ada satupun. Nah, itu nanti akan menjadi pertanyaan. Sampai di sini bisa dipahami, Pak? Kalau Bapak, misalkan, Bapak kan ada di jasa pendistribusian ya? Saya makanan Pak. Oh, Bapak makanan. Makanannya apa? Empek-empek. Empek-empek. Oh ya banyak Pak, banyak KBLI-nya ya. Itu kan produksi makanan olahan ikan, makanan ya banyak sekali. Itu Itu banyak banyak. Kalau mirip-mirip. Bapak sudah punya sudah punya ini NIB? Dulu sudah Pak, tapi hilang. Nah, Lupa. Mm-mm. saran saya untuk bisa itu Bapak bisa menggunakan chat layanan ke OSS. Itu misalkan minta rekomendasi, saya adalah pelaku usaha UMKM yang memproduksi produk empek-empek gitu ya Pak ya. Yeah. Nah, mohon informasi terkait dengan KBRI. Coba ya sebentar ya, saya akan coba cek nih contohnya. Sebentar, saya akan cek ya untuk usaha empek-empek. Untuk produk empek-empek ya. Empek-empek. Empek-empek selain itu ada apa lagi Pak? Mbak itu nanti turunannya bisa tekwan. Ya. Oke, Bapak bisa menggunakan contohnya KBLI 10216, industri berbasis daging, lumatan dan surimi. Ada banyak Pak, di situ ada kalau memang, tapi kan Bapak bukan kedai makanan ya, ataupun restoran ataupun rumah makan ya. Yeah. Oke, nah nanti bisa bisa meminta apa chat WA ke OSS Pak, nanti akan ditanyakan. Tetapi prinsipnya adalah tidak keluar dari bidang usaha yang Bapak lakukan. Gitu. Sampai di sini nangkep ya Pak ya? Yeah, siap. Oke. Ada yang lain Bapak Ibu? Sebelum kita nanti praktek ya, saya akan coba menjelaskan alur ketika apa saja sih yang harus disiapkan
ketika Bapak Ibu akan masuk ke dalam si halal. Nah, sebentar, saya izin untuk share screen ya, Bapak Ibu. Sebentar, saya izin share screen. Apakah sudah kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan? Sudah, Pak. Kelihatan, Udah, Pak. Pak. Ya. Nah, setidaknya nanti kita ada 4 langkah, Ibu, ketika kita akan mengajukan si halal. Maka langkah pertama adalah kita akan membuat akun. Nah, bentar Bapak Ibu, ini oke. Jadi membuat akun itu nanti kita akan persatu mempersiapkan, kemudian melakukan pendaftaran, dan kita nanti akan login ke sistem. Apa saja yang dipersiapkan? Yang pertama adalah NIB, ya. Jadi Bapak Ibu nanti akan membuat NIB. Jadi kalau Bapak Ibu nanti nggak usah khawatir ya, saya akan mengirimkan materi. Sebentar, saya coba, saya sudah masuk ke grup Bapak Ibu belum ya? Sebentar. Saya akan sebentar, kayaknya belum masuk ya. Nanti akan saya, Ibu Bapak nggak usah nyatet ya, nanti saya akan kirimkan panduan untuk membuat NIB bagi yang belum. Nah, kemudian pastikan Ibu sudah mempersiapkan email. Nah, pastikan juga ya Bapak Ibu, email yang Bapak Ibu gunakan juga Bapak Ibu harus menyimpan kata sandinya. Banyak yang, Pak, saya lupa kata sandi emailnya, ini agak merepotkan ya. Kemudian WA aktif ya, ini sudah siap ya. Terkait dengan persiapan ini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? NIB, email aktif, KB apa WA aktif. Ada yang mau ditanyakan? Izin Pak, kalau Ya. NIB kalau bila belum mempunyai NIB masih bisa tetap membuat akun ya Pak ya? Masih bisa. Tetapi kan nanti akun itu nggak bisa diaktifasi, karena untuk bisa mengaktifasi itu membutuhkan NIB, kecuali Bapak adalah dari perusahaan luar negeri. Kalau Tidak sebagai membutuhkan NIB karena hanya menginput business license, Pak. kalau sebagai fasilitator Pak, Loh, di dalam konteks ini, Pak, saya tidak menerangkan si halal sebagai fasilitator. Saya menjelaskan sebagai pelaku usaha. baik Pak. Terima kasih. Kan fasilitator berbeda ya. Oke, Bapak Ibu, ada lagi? Kemudian setelah NIB, email, WA, kan kita akan melakukan pendaftaran. Kenapa saya terangkan menggunakan bagan ini biar Bapak Ibu nanti punya gambaran, oh ternyata nggak susah ya. Nah, yang pertama adalah Bapak Ibu nanti akan masuk ke websitenya si halal, kemudian daftar di sini, artinya membuat akun, kemudian nanti Bapak Ibu akan melengkapi data. Nah, data, nah ini yang nanti, ini yang harus selalu diingat, banyak teman-teman pelaku usaha yang melakukan kesalahan. Pada saat menginput data, maka tipe penggunanya adalah pelaku usaha, Bapak Ibu. Tadi kan ditanyakan, Pak, kalau saya sebagai fasilitator, kalau perusahaan kan inputnya adalah sebagai pelaku usaha. Nah, sempat ada teman-teman penyelia menginputnya sebagai fasilitator. Nah, maka sejak saat itu email dan WA-nya sudah nggak bisa didaftarkan lagi karena itu sudah tercatat di sistem sebagai fasilitator. Oleh karena itu, Bapak Ibu jangan sampai salah. Nah, kemudian pada saat membuat nama, pastikan juga namanya sesuai dengan NIB ya, biar tidak salah. Memasukkan email dan WA. Nah,
Ketika itu sudah, maka berarti akunnya sudah jadi. Oke. Sampai terkait dengan akun, kira-kira Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi? Membuat akun? Sebentar. Ya, silakan Bu. Pak, maaf saya mau nanya, kalau misalkan saya emang bukan pelaku usaha, berarti tetap isinya pelaku usaha atau gimana? Oke. Pertama adalah, kalau Ibu tidak sebagai pelaku usaha, maksudnya sebagai apa? Untuk kayak saya tuh membantu barang-barang import dari luar untuk mendaftarkan sertifikat halal, Pak. Oke. Jadi produknya Baik. sebenarnya bukan produk dari perusahaan saya sendiri, tapi saya ngejual jasa untuk itunya. Jadi Ibu kan berarti sebagai konsultan ataupun pelaku usaha ya. Pak, konsultan ataupun pendamping. Betul ya? Nah, Iya, betul. baik. Bapak Ibu, pelatihan yang Bapak Ibu ikuti hari ini adalah pelatihan yang outputnya adalah Bapak Ibu akan menjadi seorang penyelia halal. Atau Bapak Ibu akan menjadi orang yang sebetulnya adalah bertanggung jawab di dalam perusahaan ataupun pelaku usaha. Jadi penyelia halal itu sebetulnya adalah melekatnya di pelaku usaha. Jadi kalaupun toh Ibu tadi mengatakan, Pak, saya sebagai konsultan, saya sebagai pendamping, tapi dalam tugas pokoknya kan Bapak Ibu adalah bicaranya sebagai pelaku usaha, betul nggak? Jadi kalau tadi pertanyaannya, Pak, kalau saya dari luar bagaimana? Maka tidak ada kata lain selain pelaku usaha. Jadi input akunnya ya pelaku, nggak ada opsi lain. Kalaupun toh pilihannya adalah fasilitator, itu bukan yang dimaksud sebagai Ibu sebagai pendamping. Tetapi ketika Ibu sebagai pendamping, ya pilihannya tetap pelaku usaha. Begitu Ibu, dipahami? Oh iya, baik. Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Oke. Ada yang lain silakan. Sebelum kita masuk ke aktivasi akun. Nah, setelah akunnya jadi, oh ini Bu Puan, silakan Bu Puan. Iya, Pak, izin nanya. Ini berarti untuk aktivasi akunnya sesuai nama yang di NIB ya? Aktivasi akun. Maaf, Pada saat pendaftaran, membuat Pak. akun, Ya. betul. Sebetulnya boleh Ibu Hmm. membuat nama atas nama Ibu pribadi, tapi kalau saya sarankan akun ini agar trackingnya mudah, itu menggunakan nama yang sesuai di NIB. Contoh kalau di NIB adalah perusahaan, namanya perusahaan. Kalau memang itu adalah nama perorangan, ya sudah samain. Tetapi jangan dibuat atas nama penyelianya. Contoh, misalkan Bu Puan Malaka bekerja di PT ABC misalkan ya. Kalau membuat akun, jangan dikasih nama Puan Malaka, tapi buatlah akun atas nama PT ABC. Karena ini penting ya Bapak Ibu ya. Karena akun si halal ini kan aset digitalnya si perusahaan. Apakah perusahaannya itu adalah bentuknya badan usaha ataupun perorangan. Kecuali memang NIB-nya atas nama Bu Puan Malaka, nggak masalah atas nama Bu Puan Malaka, kan bisa kan? Usaha perorangan atas nama Bu Puan Malaka. Sampai di sini bisa dipahami ya. Karena bisa jadi suatu saat penyedia halal ini kan berpindah perusahaan, resign karena memang keluar dan sebagainya. Karena kalau nanti namanya Ibu, berarti namanya Ibu melekat terus di perusahaan itu. Sampai sini paham ya poinnya ya. Nah, Izin, begitu Pak. Bapak Ibu. Bisa dipahami ya? Pak, izin, Pak. Ya. Untuk penyeliannya itu yang owner perusahaan sendiri gimana, Pak? Maksudnya? Jadi saya punya usaha mikro.
Penyelianya sekarang yang ikut saya, Pak. Nanti ketika mendaftarkan sihalan, itu memakai akun saya apa memakai akun perusahaan? Oh, Ibu selain sebagai apa, Ibu penyelia halalnya, tapi juga ownernya. Iya, Pak, betul. Nggak masalah. Namanya Ibu aja nggak apa-apa kan? Oh, gitu. Ya, Kan Pak. nanti Ibu pasti nanti NIB-nya mau perorangan atau badan hukum apa usaha berbentuk badan. NIB-nya sudah nama saya, Pak. Oh ya udah, nggak apa-apa Ibu, nggak apa-apa. Atas Sinkron namanya semua Ibu gitu aja ya, nggak Pak. apa-apa. Boleh, boleh. Oke, makasih, Pak. Ya. Pak Hafiz. Ya izin Pak Aldo. Ini kan kalau kita yang pekerja ini kan memang NIB-nya NIB perusahaan Pak. Dan email yang digunakan tuh biasanya email si penyelianya lah. Ya, Atau manajemen representatif gitu ya Pak. Nah kalau ya. misalnya orang ini sudah tidak di perusahaan itu lagi Pak. Nah apakah memang bisa dirubah ya Pak ya untuk alamat email yang telah terdaftar di si halal ini Pak? Bisa, Pak. Bisa Dengan ya? cara melakukan pengajuan. Pengajuan lagi ya Pak? Pengajuan kepada BPJPH, melakukan perubahan email. Oke. Ya. Itu berapa lama prosesnya Pak Aldo? Saya pribadi butuh beberapa hari sih, Pak. Oke. Jadi suatu ketika saya melakukan pendampingan salah satu perusahaan, ternyata si penyedia halalnya ganti. Nah, saya mengajukan ke BPJPH untuk dilakukan perubahan email. Nah, ya harusnya sih cepat, tetapi kan saya nggak boleh ngomong berapa harinya ya Pak. Karena itu sebetulnya nggak. Nah, tapi yang jelas kan sepanjang ada surat resmi dari perusahaan dan sebagainya nggak ada masalah. Ya. Oke, baik Pak. Makasih Pak Aldo. Pak Junaidi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Izin bertanya, dulu itu saya pernah mendaftarkan sertifikat untuk UMKM. Nah, sekarang saya mau mengajukan itu, mau mendaftar di akun si halal itu, NIB-nya sudah terpakai. Nah, sedangkan setelah saya tanyakan ke pendamping yang dulu membantu saya membuat sertifikat halal tersebut, itu tidak ada jawaban. Itu kira-kira eh, saya bisa kembali membuat akun dengan NIB tersebut atau tidak, Pak? Oke. Berarti sebelumnya si perusahaan atau pelaku usaha tersebut sudah pernah membuat akun si halal, ya kan? Ya betul, Pak. Dengan NIB-nya dia. Ya. Kemudian karena satu hal Bapak nggak bisa akses ke situ kan? Ya. Nah, karena NIB-nya itu boleh. Nah, bisa Pak. Namanya kita mengajukan ke BPJPH bahwa Bapak adalah memiliki akses atas NIB itu. Bisa, Pak. Bisa diajukan via email, bisa. Bisa. Itu prosedurnya seperti apa ya, Pak? Berkirim email dan chat aja, Pak. Nanti kan ada beberapa informasi yang harus dilengkapi itu ke BPJPH, Pak. Oh iya, iya. Oke ya. Ya baik, Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Nah, Pak. setelah akunnya sudah dibuat, maka kan tahap berikutnya adalah Bapak Ibu akan untuk melakukan aktivasi atas akun itu. Aktivasi itu mengelingkan antara akun dengan NIB Bapak Ibu. Karena kan basis datanya ada di NIB ya. Nah, kalau pelaku usaha yang dalam negeri, maka dia akan menginput nomor NIB. Nah, kalau kejadiannya seperti Bapak tadi, Pak, ternyata sudah ada yang memasukkan NIB saya. Bagaimana? Tapi saya menghubungi orang itu nggak bisa-bisa. Bapak bisa berkirim surat ke BPJPH. Namanya mengklaim bahwa NIB itu punya saya. Dan untuk merubah NIB itu disangkutkan ke email saya, itu bisa. Kalau Bapak Ibu adalah perusahaan luar negeri, maka
nomor yang diinput itu bukan NIB, tetapi Bapak Ibu bisa melengkapi namanya business license. Nah, business license ini tentu berbeda-beda antar negara ya. Tadi kan ada Ibu siapa ya yang tadi membantu banyak perusahaan-perusahaan import ya. Tadi dengan Bu siapa saya lupa. Saya lupa ya. Nah, ini memasukkan business license. Jadi business license Thailand, business license Malaysia, Eropa, Amerika itu beda-beda. Nah, kemudian ada yang ketiga Bapak Ibu, yaitu instansi pemerintah. Ibu Bapak tahu contoh instansi pemerintah itu apa? Di sini ada nggak yang dari instansi pemerintah? Contoh, lapas. Lapas kan dia punya instalasi gizi ya Bapak Ibu ya, bener nggak? Rumah sakit, bisa kan? Nah, itu contoh gitu ya. Jadi saya juga pernah membantu salah satu instansi pemerintah waktu itu di bawah Kementerian Pertanian. Jadi dia kan punya satu lembaga yang membuat produk susu olahan, Bapak Ibu. Nah, itu kan punya pemerintah. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu memasukkan NIB ataupun business license ataupun melengkapi data ini, ketika sudah berhasil berarti akun si halal sudah siap untuk digunakan, Bapak Ibu. Sampai sini, sampai tahap aktivasi akun, ada yang mau ditanyakan? Sudah dipahami semua ya, Bapak Ibu ya? Oke ya. Nah, kemudian setelah akun sudah siap, maka tahap berikutnya adalah Bapak Ibu harus melengkapi data pelaku usaha. Nah, banyak ya. Ini penting nih. Karena kenapa mapping ini penting Bapak Ibu? Agar ketika nanti Bapak Ibu mengisi si halal, datanya itu benar, nggak ngasal. Karena banyak yang berpikir bahwa yang penting si halal sudah dilengkapi. Jangan. Nah, Bapak Ibu, nah setidaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 yang Bapak Ibu harus lengkapi. Yang pertama terkait dengan profil pelaku usaha. Nah, profil pelaku usaha ini sebetulnya ini adalah data yang ditarik dari OSS. Kalau di OSS-nya itu sudah lengkap, datanya nanti akan mulai dari data, nama, alamat, dan sebagainya. Kemudian data penanggung jawab. Itu ada nama lengkap, nomor WA, email. Nah, siapa sih penanggung jawab ini? Sebetulnya kalau di dalam tim manajemen halal, penanggung jawab itu siapa Bapak Ibu? Ada yang bisa bantu saya? Penyelia halal, Pak. Bukan dong. Pemilik. Owner ataupun puncak pimpinan perusahaan. Puncak pimpinan perusahaan kan Pimpinan tertinggi. direktur. Pimpinan dan tertinggi ya, Pak? Iya. Nah, apakah itu boleh diwakilkan? Bisa. Sepanjang ada dokumen yang memang menjelaskan. Contoh misalkan, kan Bapak Ibu tahu ya, kalau misalkan hotel, itu kan di root-nya belum tentu ada di situ. Dia biasanya diwakil, pengelolaan namanya apa? GM kan, General Manager-nya. Itu boleh dia, boleh. Kemudian aspek legal itu ada NIB, ada NPWP. Nanti kita pastikan. Kemudian pabrik, lokasi pabrik. Kalau di jasa pendistribusian namanya apa Bapak Ibu kira-kira? Kalau di dalam jasa pendistribusian namanya kan bukan pabrik tapi pool ya. Pool ya. Nah, kalau poolnya banyak ya berarti itu 2, 3 gitu ya. Nah, kalau outlet tergantung apa namanya, ada yang punya outlet, ada yang tidak. Misal kalau ada yang ikut dari SPPG, maka dia tidak punya outlet. Nah,
alamat yang sudah diinput di pabrik itu tidak bisa diklaim sebagai outlet ya Bapak Ibu. Nanti saya akan jelaskan pada saat kita praktek. Nah, kemudian Bapak Ibu akan melengkapi data penyelia halal, mulai dari data diri, KTP, SK, sertifikat, kompetensi, dan sebagainya. Silakan Bu Puan. Izin bertanya Pak, kalau misalkan resto dan kafe itu buat pabrik sama outletnya diisi gimana ya? Apa jadi satu? Oke, pertanyaan saya, Ibu, eh, lokasi antar punya berapa lokasi, Bu? Kalau restonya sendiri ada satu, Terus, jadi satu resto sama kafe oh gitu ya Pak. berarti pabrik, Ibu, ya Oh, pabrik. pabrik aja. Nah, kalau pada misalkan Ibu ternyata punya 10 dan itu memang itu beroperasinya sendiri-sendiri, apa namanya aktivitasnya tidak supply itu bisa diinput di pabrik semua. Cuma ini memang penamaan pabrik ini jadi kadang-kadang kurang relevan khususnya untuk yang bidang jasa ya. Jadi jasa kan, tapi di pabrik ini kan definisinya adalah kegiatan aktivitas utama untuk proses produk halalnya. Jadi kalau di dalam jasa pendistribusian itu Izin untuk outlet berarti dikosongin ya? kosong ini, Bu. Oke, terima kasih. Oke ya, ada yang mau tanya lagi terkait dengan data PU sudah dilengkapi? Pak, mau bertanya, Oke. eh, kalau jadi penyelia halal itu apa dapat sertifikat kompetensi atau harus ikut ujian lagi? Oke, baik. Sesuai dengan aturan regulasi, untuk pelaku usaha skala kecil itu cukup dengan sertifikat pelatihan saja. Tetapi untuk pelaku usaha skala menengah besar, maka selain sertifikat pelatihan, yang bersangkutan harus menyertakan sertifikat kompetensi. Bedanya apa sih Pak Aldo? Bedanya, ketika Bapak Ibu saat ini mengikuti pelatihan ini, maka ketika Bapak lulus, maka nanti akan memperoleh sertifikat pelatihan BPJPH. Kenapa saya sebut BPJPH? Karena itu nanti ditandatangani oleh BPJPH. Ya, itu namanya sertifikat pelatihan. Nah, untuk mendapatkan sertifikat kompetensi, maka Bapak Ibu nanti harus mengajukan uji kompetensi di LSP, Bapak. Nah, kami bekerja sama dengan LSP Halal Indonesia. Nah, Bapak Ibu nanti ketika mengajukan uji kompetensi di LSP dan dinyatakan lulus, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat kompetensi BNSP. Begitu, Ibu. Ibu ikutnya yang pelatihan saja atau bundling? Iya, Pak. Ibu di sesi pelatihan ini ikut yang pelatihan saja atau bundling? Latihan saja, Pak. Pelatihan saja. Kalau nanti Ibu akan mengikuti apa uji kompetensi, setelah Ibu lulus, Ibu bisa mengajukan uji kompetensi. Gitu ya. Ada lagi terkait dengan kita sudah melengkapi data PU? Cukup ya? Oke. Lanjut. Pak, data PU-nya sudah lengkap. Saya saatnya untuk mengajukan sertifikat halal. Maka selanjutnya adalah Bapak Ibu nanti akan melakukan pengajuan sertifikat halal reguler. Bedanya apa Pak Aldo dengan self declare? Bapak Ibu sudah tahu belum bedanya antara self declare dengan reguler? Harus tahu. Nah, Bapak Ibu ikut pelatihan ini kan pasti mekanismenya adalah melalui pengajuan reguler. Betul nggak Ya, Bapak Ibu? ya reguler Pak. Karena kalau self declare nggak usah ikut pelatihan. Betul nggak? Karena Betul. saat ini memang tidak diminta itu. Kecuali BPJPH sudah menerapkan baru ya. Silakan Bu Puan. Ini yang melengkapi data PU
Itu kan ada datanya penyelia halal, Pak. Nah, di situ salah Ya, satunya harus ada SK sama sertifikat kompetensi. Nah, kalau misalkan belum bersertifikat kompetensi, berarti masih belum bisa untuk mendaftar ya? mohon maaf, saya apa namanya ini ya. Jadi tadi sebentar, saya revisi aja nih, sebentar Bapak, biar biar nggak salah ini ya, sebentar. Jadi saya perbaiki sebentar. Sorry. Nah, sertifikat pelatihan. Nah, sertifikat kompetensi. Kalau sertifikat pelatihan itu untuk pelaku usaha skala kecil ya. Kalau sertifikat kompetensi adalah untuk pelaku usaha skala menengah besar. Begitu Ibu bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, kalau Ibu adalah pelaku usaha skala kecil, cukup sertifikat pelatihan saja. Tapi kalau pelaku usaha skala menengah besar, Ibu harus mengikuti uji kompetensi. Begitu ya? Baik. Berarti ini untuk aktivasinya nanti menunggu SK sama sertifikat pelatihan itu ya? Untuk aktivasi tidak dong. Kalau aktivasi kan hanya melengkapi Maksudnya mendaftarkan ini reguler. Oh Nah, iya, nah. betul Ibu, betul sekali. Tepat Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak bisa melakukan pendaftaran tanpa mencantumkan sertifikat pelatihan. Itu nggak bisa diterima sama BPJPH. Pasti dikembalikan. Pak, udah saya upload Pak, KTP saya, siapa tahu lolos. Coba aja. Misalkan Pak Hafiz, Pak, sudah saya upload Pak. Pakai apa Pak? Ijazah SMA saya. Coba aja. Ditolak gitu. Langsung terdetek Pak. Dikembalikan. Barangkali ada yang mau coba-coba, maksud saya. Nah, sampai dengan melengkapi data PU, clear ya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kita pindah boleh ya Bapak Ibu ya. Oh. Nah, pengajuan reguler. Nah, sama ya. Nah, pengajuan reguler, maka ada beberapa kolom yang harus kita lengkapi. Kolom yang pertama adalah namanya ajukan layanan. Nah, kolom yang kedua, kita akan melengkapi namanya data pengajuan. Nah, ini saya bikin mapping begini agar Bapak Ibu nanti mudah, ya. Kita ajukan layanan dulu. Ketika kita membuat ajukan layanan, maka ada dua jenis Bapak Ibu. Yang pertama adalah baru dan yang kedua pengembangan. Ada yang tahu bedanya antara pengajuan baru dan pengembangan? Ada yang tahu Bapak Ibu? Kalau baru Sekali pengajuan Pak. belum. Kalau pengembangan penambahan produk. Ya, penambahan produk. Oke, mantap. Ini kayaknya lolos semua, alias lulus semua ya. Amin. Lulus ini kalau udah begini nih. Oke ya. Nah, kalau sampai dengan data pengajuan, nggak bingung ya Bapak Ibu ya. Kalau baru berarti Bapak Ibu sebelumnya belum pernah mengajukan, tapi kalau sudah pernah nanti masuknya ke pengembangan. Oke ya. Jangan salah klik, karena kalau salah klik, kalau Bapak Ibu ngekliknya pengembangan, nggak akan tetap bisa kalau sebelumnya nggak punya sertifikat. Oke ya. Nah, setelah kita klik baru, maka selanjutnya adalah Bapak Ibu akan melengkapi namanya data pengajuan. Ini penting nih Bapak Ibu. Nih, tolong semuanya fokus nih. Ini saya bikin mapping begini tujuannya agar Bapak Ibu, oh ternyata gampang ya. Nah, pada saat Bapak Ibu mengisi data pengajuan, ini adalah sama persis ketika Bapak Ibu melengkapi data PU. Isinya sama. Penanggung jawab, aspek legal,
pabrik, outlet, sama penyedia halal. Sama persis. Nah, terus bedanya apa, Pak Aldo? Nah, bedanya adalah barangkali ada hal-hal yang memang harus diupdate. Nah, Bapak Ibu bisa mengupdate-nya. Oke ya? Oke? Lanjut Bapak Ibu, data pengajian sudah selesai ya? Tadi kan? Kita akan masuk ke yang berikutnya yaitu kolom komitmen dan tanggung jawab. Nah, komitmen dan tanggung jawab itu ada dua. Yang pertama adalah Bapak Ibu akan menyetujui ataupun mengklik 3, yaitu kebijakan halal, konsep halal haram, dan yang ketiga adalah komitmen penerapan SJPH. Cuma diklik doang sih, jadi Bapak Ibu nggak perlu membuat, nggak apa-apa, intinya pernyataan bahwa Bapak Ibu sudah menerapkan kebijakan halal, penerapan halal haram, sama yang ketiga JPH, cuma diklik-klik gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu akan menginput tim manajemen halal. Tentu Bapak Ibu sudah bisa ya, kan sudah diajari cara membuat tabel tim manajemen halal. Ada yang masih bingung? Sudah ya? Di situ ada siapa ketuanya, siapa anggotanya. Ketuanya kan berarti penyelia halal, anggotanya adalah teman-teman yang lain. Sudah praktek ya? Sudah. Oke. Nah, setelah komitmen dan tanggung jawab selesai, selanjutnya Bapak Ibu akan menginput bahan. Nah, bahan ini yang Bapak Ibu input apa saja? Oke. Yang pertama adalah daftar nama bahan dan kemasan. Di sini kan ada 3 ya Bapak Ibu ya. Masih ingat nggak nih? Ada 3. Masih ingat nggak? Ada bahan baku, ada cleaning agent. Yang ketiga ada apa? Kemasan. Kalau yang jasa pendistribusian, kira-kira bahan bakunya apa? Yang diinput. Apa coba Pak? Nanti lupa lagi nih. Kalau nggak cleaning agentnya apa? Cleaning agent Pak, kalau pendistribusian kan mungkin itu jasa ya Pak. Jadi tadi dibahas tuh bahan bakunya tidak ada, jadi cleaning agent Pak. Jadi Apa? kayak alat-alat pembersih, sabun-sabun pembersih untuk Terus selain kebersihan, sabun apalagi? eh, disinfektan yang kita gunakan. Ya, oke. Seperti itu Pak. Kemasan? Kemasan itu seperti karton untuk Ya, packaging, seperti clear itu ya. Pak. Berarti oke ya. Kalau yang produknya barang mah gampang ya. Ya, maksudnya ini teman-teman sudah mulai paham. Nah, untuk ketiga ini apa namanya? Ketiga ini kan Bapak Ibu ada 3 jenis ya. Masih ingat ya? Yang pertama adalah bahan ber-SH ya. Jadi sebentar Bapak Ibu. Kemudian bahan sertifikat halal luar negeri. Kemudian yang ketiga apa? Positive Ingat nggak? list. Positive list. Daftar positive listnya. Ini saya coba permudah aja ya. Oke ya. Nah, ini Bapak Ibu udah paham nih. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu diminta untuk menginput daftar produk. Ini mah gampang ya. Kalau Pak Hafiz produknya apa? Ini jasa Pak. Jasa pendistribusian. Jasa penyimpanan dan pendistribusian, betul. Bukan jasa penyimpanan dan pendistribusian. Bapak Pendistribusian. jasa Oke. pendistribusian atau jasa penyimpanan?
Ada penyimpanan juga, Pak. Oke. Kan ada bongkar muat Berarti juga. Bapak mengajukan 2. Satu. Oke. Kalau 1 berarti cuma 1, Pak. Harus Pendistribusian memilih. berarti. Kita tidak Oh, boleh nggak mendua, ya. nggak bisa. Jadi, Oke. oke. Saya paham. Bapak kan, Pak, tapi saya punya gudang. Iya. Pertanyaan saya, Bapak menjual jasa gudangnya apa enggak? Enggak, gudang itu hanya untuk transit. Maka cukup dengan jasa pendistribusian. Oke. Ya, tapi kalau Bapak ternyata memang menyewakan gudang, berarti Bapak harus mengajukan 2 Dua. pengajuan. Yang Oke. satu adalah jasa distribusi, yang satu adalah jasa penyimpanan. Berarti nginputnya kan Oh, nanti 2, bukan di sini. Nanti pada saat pengajuan. oke. Paham ya? Nanti nggak apa-apa, nanti saya jelaskan. Jadi pada saat Bapak nginput di sini, Pak, bikin baru, ya kan? Bapak akan nginput 1 adalah jasa pendistribusian, yang kedua adalah jasa penyimpanan. Iya, Berarti Pak. nanti Ada nomor 2. ID-nya berbeda. 2 skop. Ya, ada 2 Ya, skop. oke. Tuh. Silakan Bu Puan. Izin bertanya, Pak, untuk terkait bahan baku, maaf, bahan dan kemasan kan saya di Resto and Cafe. Nah, itu dimasukkan semua atau seperti apa ya, Pak? Apanya, Ibu? Seperti kayak menu-menunya, apakah Iya, Wih, Ibu menunya berapa? 500? nggak sampai Nggak sampai. Kalau 50-an tadi ya. kosmetik kan 500 ya. Iya. Ya, Oh, berarti itu dimasukkan semua. betul. Termasuk makan, minum, snack ya? Semua. Oke, siap-siap, Pak. Kemudian berikutnya adalah catatan pembelian, catatan pemeriksaan bahan. Saya pikir Bapak Ibu sudah diajarin ya. Gampang ya Bapak Ibu ya. Nah, terus masuk ke kolom proses. Apa yang harus dipersiapkan di kolom proses? Yang pertama, Bapak Ibu harus menginput, mengupload layout. Kemudian catatan penyimpanan. Ada. Diagram alur proses, gampang. Catatan hasil produksi, mudah. Catatan distribusi, gampang. Ada yang sulit Bapak Ibu? Mudah ya? Amin. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kolom produk. Apa yang diinput? Yaitu mapping produk dan pabrik. Jadi, mapping produk dan pabrik, kalau pabriknya cuma 1, nggak ada masalah, gampang. Tapi kalau pabriknya lebih dari 1, itu nanti di mapping, jangan sampai salah. Karena Bapak Ibu, sertifikat halal itu kalau nanti lokasi pabriknya lebih dari 1, maka sertifikat halal itu kan akan diterbitkan berdasarkan di bagian-bagian. Kalau halaman 1 itu menerangkan perusahaan, halaman berikutnya nanti menerangkan per pabriknya. Sampai sini paham Bapak Ibu? Nah, kemudian yang berikutnya adalah kolom evaluasi dan tindak lanjut. Bapak Ibu akan mengupload di sini. Di sini memang untuk audit internalnya nggak ada. Bapak Ibu akan mengupload dokumen lain-lain dan mengupload tanda tangan. Pak Aldo, yang dimaksud dengan mengupload dokumen lain-lain itu apa sih? Ada yang mau tanya begitu nggak, Bapak Ibu? Nah, yang pertama kan Bapak Ibu mungkin akan mengupload dokumen-dokumen pendukung. Contoh, form bukti-bukti audit internal. Contohnya misalkan daftar hadir, checklist audit dan sebagainya, dokumentasi. Ini boleh. Atau bukti-bukti implementasi EJPH. Ini boleh diupload di sini, Bapak Ibu. Untuk sosialisasi training ke vendor Boleh. gitu, Pak. Boleh. Notulen rapat. Boleh.
ya upload di sini. Nah, kalau tanda tangan, ya biasa lah ya, scan. Nah, setelah Bapak Ibu menginput dari ajukan layanan, data pengajuan, melengkapi komitmen, melengkapi bahan, melengkapi proses, produk, selanjutnya adalah Bapak Ibu bisa mendownload hasil dokumen akhir. Apa sih dokumen akhir dari si halal, Bapak Ibu? Nanti akan tergenerate 2 dokumen. Yang pertama adalah dokumen surat permohonan, dan yang kedua adalah manual SJPH. Wah, ada yang mau tanya nggak sampai sini? Pak Aldo, loh, ternyata hasil dokumen akhirnya adalah manual SJPH ya. Padahal kita itu diajarkan membuat manual SJPH format bebas, betul nggak sih? Iya, benar Pak Aldo. Ada yang protes nggak? Ada yang komplain nggak? Loh Pak, ngapain kita itu diajarin nyusun manual SJPH sampai nggak tidur 2 malam? Padahal Udah ternyata ada di output si halal. dari si halal adalah manual Formatnya. SJPH. Ada yang mau komplain begitu nggak, Bapak Ibu? Mau minta pencerahan Pak Aldo. Nah, minta pencerahan cocok nih. Kalau saya udah minta pencerahan. Jadi begini Bapak Ibu. Betul, di si halal itu output dari akhirnya itu adalah manual SJPH. Tetapi memang manual SJPH yang di-generate oleh si halal ada beberapa yang memang belum sempurna, Bapak Ibu. Contoh, formatnya masih agak sedikit kurang rapi, ada yang kecil-kecil banget. Kalau dicetak tuh nggak nyaman. Yang kedua, beberapa perusahaan itu proses bisnisnya nggak bisa digambarkan di dalam manual SJPH yang dihasilkan oleh si halal, karena itu kan sifatnya general. Antara pelaku usaha jasa distribusi dengan kosmetik, proses bisnisnya sama apa beda? Beda. Sama apa beda, Bapak Ibu? Beda. Beda. Betul. 5 kriterianya sama, tapi proses bisnisnya kan beda. SOP-nya sama apa beda? Beda. 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 Antara jasa pendistribusian dengan jasa penyembelihan sama apa beda? Beda. Beda, Bapak Ibu. Tetapi manual SJPH yang tergenerate dari sistem itu kan seolah-olah jadi sama, betul nggak sih? Nah, oleh karena itu, untuk mengatasi atas informasi-informasi ataupun proses bisnis yang tidak bisa dituangkan di dalam manual SJPH si halal, maka Bapak Ibu tetap, kalau saran saya, membuat manual SJPH format bebas. Karena format bebas kan Bapak Ibu bisa mengeditnya, mendambahkan, menuangkan secara lengkap. Betul nggak Bapak Ibu? Karena jangan sampai juga pada saat proses audit ditemukan ada aktivitas-aktivitas yang tidak dijelaskan di manual SJPH. Mungkin nggak? Mungkin. Bagaimana proses bisnis penyuciannya, bagaimana tahap penyimpanan bahan, dan sebagainya, itu kan harusnya digambarkan di dalam dokumen manual SJPH. Betul nggak sih Bapak Ibu? Sampai sini paham ya? Oleh karena itu, Bapak Ibu tetap harus, saran saya, mempersiapkan dokumen itu di dalam format bebas. Lah terus bagaimana Pak Aldo kalau ternyata manual SJPH sudah jadi, dokumen SJPH sudah, format bebas sudah jadi, taruh di mana? Taruhnya di upload dokumen lain-lain. Sampai sini paham maksud saya? Oke, sudah ya? Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Ya. Oke.
Nah, Bapak Ibu, kenapa kok saya mencoba menggambarkan semuanya itu dalam satu mapping begini? Harapannya agar Bapak Ibu lebih mudah memahami. Ya. Oh, ternyata alurnya seperti ini ya, Pak. Iya. Sehingga dengan Bapak Ibu memetakan ini, harapannya Bapak Ibu bisa mempersiapkan dahulu apa saja sih yang harus dipersiapkan dari awal, barulah menginput si halal. Karena kebanyakan pelaku usaha itu inputnya nyicil. Itu yang membuat proses di si halalnya lama. Tetapi kalau Bapak Ibu sudah mempersiapkan seluruh dokumen-dokumen ini dari awal, kan berarti nanti prosesnya lebih cepat. Betul nggak Bapak Ibu? Oke ya, saatnya kita praktek. Oke, kita akan coba oh ya, tadi ada yang tanya, Pak Aldo, dokumennya apa saja sih? Oke ya, saya coba share juga. Nah, teman-teman, biasanya kami di tim pendampingan itu sudah mempersiapkan checklist dokumen. Mulai dari formulir, mulai dari data pelaku usaha, data pengajuan, surat permohonan, bebas babi, dokumen manual EJPH-nya, sampai dengan daftar prosedur kami sudah menyiapkan. Ya, nah ini Bapak Ibu bisa siapkan dari awal, terus selanjutnya setelah sudah disiapkan barulah kita menginput si halal. Oke, kita akan mulai praktek ya Bapak Ibu ya. Ntar saya akan share screen lagi. Oke, apakah kelihatan Bapak Ibu? Maka yang pertama adalah Bapak Ibu harus masuk ke websitenya BPJPH. Nah, Bapak Ibu di sesi pelatihan penyelia halal reguler, saya memang tidak meminta Ibu untuk praktek secara langsung, kan saya lebih banyak menerangkan bagaimana substansinya. Karena tentu kalau pelatihan penyelia halal reguler seperti Bapak Ibu kan pada tataran proses bisnis yang lebih kompleks. Tapi kalau pelatihan penyelia halal UMK reguler yang diperuntukkan untuk UMK, saya biasanya nggak menerangkan seperti ini. Saya langsung Bapak Ibu input ini, gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu saya minta untuk berpikir, karena tentu akan lebih kompleks ya, berbeda-beda antara satu pelaku usaha dengan pelaku usaha yang lain. Nah, yang pertama yang dilakukan adalah Bapak Ibu masuk ke websitenya BPJPH untuk pendaftaran, yaitu ptsp.halal.go.id. Apakah udah kelihatan Bapak Ibu? Sebentar. Ini nanti Bapak Ibu nggak usah khawatir ya. Panduannya akan saya jelaskan, akan saya kirim di akan saya kirim di grup ya. Oke, setelah ini saya Bapak Ibu, kalau tadi Bapak Ibu belum punya akun, maka Bapak Ibu nanti akan ini kelihatan nggak nih Bapak Ibu? Daftar sekarang ya. Nah, kalau Bapak Ibu sebagai pelaku usaha, tentu tipe penggunanya adalah pelaku usaha. Jangan sampai salah ya. Pak, saya salah input. Fasilitator ya sudah. Kalau udah salah input, sudah nggak bisa apa-apa. Oke ya. Nah, terus seperti yang tadi sudah dilengkapi dan sebagainya. Nah, anggap saja semuanya sudah lengkap dan saya akan masuk membuat dengan email yang sudah saya siapkan. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Iya Pak, terlihat Pak. Ya. Setelah masuk, nanti kan ada pop-up ya Bapak Ibu. Nah, saya boleh minta salah satu membacakan pop-up ini? Bu Puan boleh dibacakan dengan keras. Yang ini Bu Puan, pengumuman di depan. Ya,
Terhitung Yang mulai, keras ya, Bu, oh ya, biar yang lain denger. Oh. ya, terhitung mulai 2 Februari 2026, setiap permohonan registrasi SLAN yang tidak dilengkapi atau diperbaiki dengan dokumen tambahan atau dokumen asli dalam waktu 5 hari kerja setelah dikembalikan oleh verifikator akan dibatalkan secara otomatis oleh sistem si halal. Pastikan dokumen Anda segera diserahkan atau dilengkapi sesuai prosedur yang tertuang pada Keputusan Kepala BPJPH nomor 221 tahun 2025. Oke. Yang berikutnya, Bu. Penerapan Service Level Agreement atau SLA bagi pelaku usaha telah dimulai sejak tanggal 5 Januari 2026. Pelaku usaha diberi waktu 2 hari kerja untuk memperbaiki catatan dari verifikator BPJPH atau lembaga pemeriksa halal. Untuk pembayaran invoice, pelaku usaha diberi waktu 5 hari kerja. Apabila waktu tersebut terlewat, pendaftaran akan dibatalkan secara otomatis. Pastikan dokumen Anda segera diserahkan atau dilengkapi sesuai prosedur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Oke. Kira-kira ini sudah Bapak Ibu saksikan sendiri ya. Ini bukan dari ucapan saya. Ini adalah pengumuman resmi dari BPJPH. Kalau invoice Bapak Ibu diberikan waktu berapa hari? 5 hari. Waduh, ini Pak Hafiz jadi semangat nih kan. Jadi kalau udah submit, Pak Hafiz nggak boleh lupa. Pak, saya itu liburan Pak ke luar negeri. Jadi lupa bayar. Wah, repot ya. Terus kalau untuk memperbaiki berapa hari? 2 2 hari. Nah, 2 hari, Pak. menantang boten Bapak Ibu. Nah ini. Nah, ini berat. Nah, tadi katanya senang dengan 21 hari. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu misalkan sudah mensubmit, jangan lupa pasang alarm. Setiap hari harus mengecek. 1 minggu sama libur nasional nggak masuk ya Pak Aldo? Nah, ini yang memang nggak dijelasin sama BPJPH ini. Saya juga. Terus sama cuti bersama gimana tuh Pak? Nah, Masuk nggak apa nggak? nanti dulu Pak. Ini di sini tuh tulisannya begini Pak. 5 hari kerja. Ini yang kemarin saya juga sempat dibuat nggak tidur nih Pak. Gawat nih begitu. Bu Murni, silakan. Iya, terima kasih Pak. Eh, ini kan ada batas waktu 2 hari kerja buat melengkapi ke tambahan data lah kalau bahasa kita ya Pak ya. Nah itu ada batas berapa kali tambahan datanya nggak Pak? Bukan, di sini kan apa? Di sini adalah Anda diberikan waktu 2 hari untuk memperbaiki catatan, Bu. Jadi Iya. ketika si tim verbal itu mengembalikan, contohnya misalkan pengajuan dikembalikan, maka Ibu harus segera memperbaiki. Paham maksud saya? Paham Pak. Maksud saya itu bisa jadi, ini harapan kita kan habis diperbaiki kan kadang catatan itu yang kita maksud sampai yang BPJPH maksud kan, ya nggak sama gitu loh Pak. Jadi ternyata Nah, ada kiriman lagi nih gitu, kurang ini. Itu nggak ada nah, batas ya Pak? nggak ada. Kalau Oh ya, saran saya, ya pokoknya bolanya jangan di kita. oh iya, Poinnya ya. nangkap maksud saya, Bu. Nangkep Kayak Pak. orang main poli aja, Bu. Wes pokoknya segera bolanya. Ini pada titik ini saya ingin menyampaikan Bapak Ibu. Pengetahuan dan keterampilan di dalam mengajukan si halal ini kan sama pentingnya, nggak boleh disepelekan. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Karena mau bagaimanapun kalau ininya kita nggak paham, nah kecuali Bapak Ibu memang misalkan
mempercayakan kepada tim dan sebagainya, itu mungkin akan lebih rileks ya. Artinya akan ada yang mengurus ya. Tetapi kalau Bapak Ibu mengajukan sendiri, ini tentu menantang. Oke ya. Nah, tadi saya sudah secara umum kan Bapak Ibu hanya melengkapi untuk data pelaku usaha sama data pengajuan reguler. Oke ya. Nah, di data pelaku usaha sama lah profil, penanggung jawab, pabriknya, penyelia halal. Gampang ya Bapak Ibu ya. Kalau ini mas saya pikir nggak susah lah ya. Ada yang mau ditanyakan di sini? Ini kan melengkapi data penanggung jawab, aspek legal juga kan Bapak Ibu sudah, lokasi pabrik sama, saya pikir nggak susah ini. Lokasinya di mana, nama pabriknya, status ini kan enggak ini. Ada yang mau ditanyakan? Clear ya? Mudah. Nah, sekarang setelah data pelaku usaha selesai, sudah sesuai, kita masuk ke pengajuan reguler. Pengajuan reguler itu kan ajukan layanan, klik, ada 2, baru sama pengembangan. Sudah tahu ya bedanya antara baru sama pengembangan? Daftar. Nah, katakanlah kan muncul ini. Ya, nah, ubah pengajuan. Sama, tadi kan berarti ada berapa Bapak Ibu? Ada berapa kolom? 7. Data pengajuan, komitmen, bahan, proses, produk, pemantauan, dan dokumen. Sama persis seperti yang ada di mapping saya kan, Bapak Ibu. Ya. Yang pertama, data pengajuan. Bapak Ibu harus menginput nama perusahaan yang akan tertera pada sertifikat, nomor permohonan, surat permohonan, jenisnya. Nah, ini yang nggak boleh salah. Kalau Pak Hafiz, apa Pak tadi? Jasa pendistribusian. Nah, kalau kosmetik, kalau sabun cuci piring, masuknya apa? Gunaan. Barang gunaan. Jenis produknya? Rumah tangga. Rumah tangga. Nah, ini kalau salah berabe Bapak Ibu. Kalau Ya. resto bentuknya di mana, Pak? Apanya? Kalau resto. Kalau resto, Bapak Ibu udah lihat belum di KMA 944? Oh iya, Pak. Nah, kalau resto berarti masuknya Penyediaan makanan, jenisnya penyediaan apa itu? Nah, Makanan dan minuman. ini. Oke? Ada yang mau tanya lagi? Paham ya? Oke. Penanggung jawab, aman, safe, gitu kan, sudah. Terus masuk ke komitmen, kebijakan halal. Di pernyataan, saya setuju. Halal haram, saya setuju. Penerapan IJPH, saya setuju. Nah, tim manajemen halal, siapa misalkan? Yan Aldo Wiliantoro. Jabatan tim manajemen halal, jaketnya sebagai ketua. Karena kan saya penyelianya ya, tambah. Dan input, kan sudah ya. Ada yang mau ditanyakan? Aman ya, Bapak Ibu? Bahan, nah ini bahan yang sudah dijelasin tadi ya, Bapak Ibu. Yang pertama, input daftar nama bahan dan kemasan, tambah. Kan ada bahan bersertifikat, tidak bersertifikat, LHLN, ya kan? Terus Bapak Ibu suruh mencari datanya di sini. Sudah diajarkan tadi. Gampang ya Bapak Ibu ya. Terus apa namanya? Bentar. Bapak Ibu akan menginput nama produk. Kalau tadi Pak itu kan jasa pendistribusian ya. Terus habis itu ada catatan pembelian, formulir. Kan ini sudah dibuat di UK berapa ya berarti ya? UK 1 ya Bapak Ibu. UK 2 ya. Proses, ini pernyataan bebas babi, klik. Nah, udah ngupload layout, catatan penyimpanan, alur proses sampai dengan distribusi. Produk
mapping. Nah, kalau produknya satu. Pemantauan dan evaluasi. Bapak Ibu mengupload dokumen lainnya, tanda tangan. Nah, form audit kan sementara ini belum bisa. Jadi nanti menggunakan checklist audit lainnya. Kemudian ada dokumen. Nah, selesai dah. Nah, kalau ini di-download, Bapak Ibu, jadinya seperti ini. Sampai paham, sampai sini, kecil-kecil banget enggak Bapak Ibu? Kecil-kecil ya. Nah, formatnya juga agak kurang rapi, karena ini generate system. Oke, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Berarti Pak Aldo, SJPH yang di-generate dari sistem siaran ini yang kita gunakan atau yang memang kita buat, Pak? Nah, kan tadi saya sampaikan Pak, bahwa BPJPH memang mengakomodir manual SJPH itu di-generate halal. Hanya saja memang hasil generate ini ada beberapa yang dianggap kurang lengkap Pak, untuk beberapa proses bisnis. Jadi misalkan tadi kan antara proses bisnis yang berupa jasa dengan produk itu kan berbeda, betul nggak Bapak Ibu? Betul. Nah, kalau kita paksakan manual SJPH-nya menggunakan apa sistem, ini bisa menggambarkan detail nggak? Misalkan ini Bapak Ibu produk kosmetik yang proses bisnisnya itu kompleks dan sebagainya. Jadi manual SJPH ini kan seolah-olah hanya template standar ya. Sehingga ketika nanti diaudit ada beberapa informasi yang tidak tergambarkan di sini. Nah, oleh karena itu saran saya Bapak Ibu tetap membuat manual SJPH yang format bebas, yang informasinya jauh lebih lengkap, lebih bisa menggambarkan proses bisnis dan perencanaan implementasi SJPH-nya. Di situ diterangkan SOP apa, SOP 1, SOP 2, SOP 3, dijelaskan secara rinci. Begitu. Dan BPJPH itu boleh Bapak Ibu membuat manual SJPH yang format bebas. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu? Kecuali pertanyaannya begini, Pak, boleh nggak sih menggunakan manual SJPH yang seadanya itu? Ya, boleh-boleh aja. Tetapi nanti tentu akan ada banyak pertanyaan ketika Bapak Ibu diaudit. Nah, padahal kan kalau kita bisa menyajikan manual SJPH dengan lengkap, harusnya pertanyaan-pertanyaan itu sudah bisa digambarkan. Silakan Pak Abdul Mutin. Izin Pak, Ya, saya ini kan kebetulan ASN di Kemenak Pak. J. Nah dulu kami semua penyuluh agama disuruh untuk menjadi pendamping halal. Y. Nah kemudian setelah saya menyimak apa yang jenengan sampaikan, itu ketika masuk ke akun itu menunya beda dengan yang akun Self declare, ya, pendamping P3H. Ya. yang pertama. Yang kedua, ketika nanti ada harus pendaftaran akun lagi, itu apa tidak bermasalah Pak dengan karena dulu diminta NIK-nya. Oke. Terima kasih Pak Nun. Baik. Jadi yang pertama betul Pak, memang berbeda antara penyelia halal dengan pendamping P3H. Kalau penyelia halal itu orang yang melekat di perusahaan atau di pelaku usaha. Kalau pendamping P3H, dia itu kan melekatnya di lembaga P3H, tugasnya melakukan verifikasi validasi, betul nggak Pak?
sehingga tentu saja akunnya berbeda. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah bisa ketika punya akun sebagai pendamping P3H, kemudian email dan WA-nya dipakai untuk pelaku usaha? Betul itu ya, Pak? Iya, Pak. Terus. Tidak bisa, Pak. Harus menggunakan email dan nomor WA yang berbeda. Gitu. Siap. Iya. Jadi, saya katakan tidak bisa karena kami sudah melihat sering ya, jadi tertolak, Pak, kalau emailnya digunakan lagi. Ngaten, Pak. Iya, untuk NIK-nya nggak masalah, Pak ya? NIK-nya nggak ada masalah. Siap. Iya. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah semangat ya. Gimana? Apa yang saya sampaikan, apakah jelas, Bapak Ibu? Maksudnya Jelas, saya Pak. Jelas, Pak. Cuma perlu latihan, Pak. Cuman Insya Allah perlu jelas. pendampingan. Kalau pas nanti daftar sialan. Oke. Memang banyak ya Pak. Tidak apa-apa, nanti Bapak Ibu panduan teknisnya akan saya kirimkan melalui MOT ya. Jadi nggak usah dicatat, nanti Bapak Ibu termasuk cara membuat NIB dan sebagainya. Pak Mirza, ada yang mau ditanyakan? Map-nya sekalian, Pak. Untuk mapnya tadi, Pak. Mappingnya kalau kita. Oh iya Bapak Ibu, tadi itu mapnya itu saya bikin dengan melalui Xmind ya. Jadi itu saya tadi download itu tidak bisa. Tetapi secara umum sih penjelasannya sudah ada di panduan, Pak. Nanti nggak usah khawatir. Iya, siap. Baik Bapak Ibu, mungkin demikian. Saya mengucapkan terima kasih. Pak Ian, Aldo, sedikit Ya. Pak. Pak, untuk kami kan industri obat tradisional, Pak. Nah, kami itu di industri ada 3 sediaan, Pak. Ada kapsul, ada cairan obat dalam, madu, sama cairan obat luar, minyak, Pak. Untuk pengajuannya itu kami konsultasi dengan LPH itu ada 2, Pak, yang untuk oral sama yang untuk oles kayak gitu. Apakah benar Apa demikian? rekomendasinya, Pak? Gimana, Pak? Rekomendasinya apa? Obat tradisional, Pak. Obat, maksudnya tadi pengajuannya menjadi 2 itu apa tadi sarannya? Sarannya untuk kapsul sama madu itu masuk ke obat yang oral, Pak, kayak gitu. Terus? Yang satunya oles, Pak. Sebentar. Nah, saya harus lihat dulu ya, Pak. Saya kurang, maksudnya, oke, tapi nanti karena waktunya terbatas, Ya, boleh lah oke. ya Bapak jabri-jabrian saya sama Oke, saya. baik, Pak. Terima Nggak kasih. apa-apa Bapak Ibu. Pak, bisa kalau- dikirim nomor HP, Pak, dicatatkan, Ya, Pak. boleh. Saya 08 52 1551 5219. 08. Nah, saya 52. kirim di chat Zoom ya, Bu. Iya, Pak. Siap. Bapak Ibu, saya hanya punya waktu 2 jam karena Bapak Ibu mau postas, betul nggak sih? Pokoknya saya doain semuanya lulus, sepakat nggak? Sepakat. Amin. Mungkin itu saya mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang jelas. Pokoknya semangat, bismillah, semuanya lulus. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.